Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku semuanya. My student, good morning. How are you today, nak? Today we can meet Miss Siva again to study about English, nak. And in this meeting, in meeting 12, we study about the preposition, yaitu kata depan. And this is very useful in your exam and in your lesson about English because of preposition. This is we can make two function about making sentence. So you must understand about the preposition. And before we study about it, we always pray not together. Listen to me and follow me now. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wangsur alaina rahmatika wadakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Listen to me now. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wangsur alaina rahmatika wadakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Once again. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wangsur alaina rahmatika wadakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Thank you anakku semuanya. Ikhlas in meeting 12. So we must concentration about the study preposition. What the meaning preposition? Preposition it mean in Indonesia adalah kata depan yang biasanya kita hubungkan dengan kata yang lain banyak preposition. Nah, caranya dalam penulisannya di mana? Apakah digunakan di dalam sebuah kalimat untuk pelengkap? Ataukah sebagai adverb kata keterangan? Ataukah digunakan dengan hal yang lain? Ananda phrase atau yang lainnya Ananda harus paham. Preposition adalah kata-kata yang digunakan dengan kata benda atau kata ganti yang diletakkan di depannya, nak, menunjukkan hubungan antara kata depan ini dengan bagian kalimat yang lainnya di dalam sebuah kalimat, dalam bagian kata lainnya di dalam sebuah kalimat. Nah, kalau kita contoh pada number 1 until number 6, sama lihat kata yang ibu merahi ini yang namanya preposition. Jadi nanti Ananda mendapatkan banyak kosakata tentang preposition. Nah, tinggal Ananda mau untuk menghafalkan atau tidak tergantung Ananda. Kalau pengen pinter ya harus berusaha untuk hafal kosakata sehingga di otak Ananda banyak kosakata untuk menulis mudah, untuk bicara juga mudah. Ketika blank di otak kita dengan tidak adanya kosakata, maka Ananda akan kesulitan baik memahami sebuah reading, baik menulis dalam writing, baik bicara dalam speaking. Ananda akan kesulitan dan bahkan di listening butuh kosakata. Jadi miliki perencanaan deadline dalam setiap hari. Ananda harus menghafal kosakata berapa di dalam kamus Ananda. Bahkan di HP Ananda semuanya kalau bisa itu memiliki kamus berjalan, yaitu di HP Ananda, sehingga Ananda punya target. Hari ini saya mempelajari ini, berarti Ananda punya planning harus membuka kamus yang ada di HP Ananda minimal 10 kosakata. Kalau hitung aja 10 kosakata kali 1 minggu, kali 1 bulan, kali 1 tahun. Kalau sudah bisa seperti itu, banyak kosakata yang Ananda hafalkan untuk membantu memahami bahasa Inggris. Kita kembali pada contoh. Contoh nomor 1, Bun. In the garden. Yang ibu merai ini yang namanya preposition, kata depan. Diikuti oleh artikel the. Diikuti oleh kata benda yang berupa garden. Nah, kalau dirangkai ini namanya phrase, bukan kalimat. Gabungan dari kata yang punya arti tapi belum ada subjek, belum ada verb, belum ada objek, itu namanya phrase. Nah, di sini bisa disebut kata keterangan tempat atau adverb of place kalau nanti dijadikan dalam sebuah kalimat. Contoh Bunda mengatakan, my father work in the garden. Ayah saya bekerja di kebun. Nah, itu sudah kalimat. Ayah saya sebagai subjek, bekerja, work itu jadi verb,
in the garden. Nah, itu sebagai adverb of place. Tetapi di sini adalah hanya phrase karena belum berbentuk sentence. Maka di sini kalau kita kuliti satu persatu demi satu persatu kata ini punya arti sendiri dan punya maksud sendiri. In termasuk punya preposition, punya arti di. The bisa punya arti ini itu. Tergantung nanti lihat dari kondisinya. Artikel namanya. Garden punya arti kebun, yaitu fungsinya kata benda. Contoh yang kedua, in the morning. Nah, preposisinya adalah in, artikelnya adalah the. Termasuk kata keterangan waktunya adalah morning. Juga termasuk non ya. Yang ketiga Bu, at the moment. At-nya ini yang preposition, artikelnya adalah the. Nah, momennya ini termasuk dari kategori juga termasuk dari non. Tapi bentuknya adalah kata keterangan. On Sunday. Nah, ini juga preposition on. Sunday-nya berubah termasuk dari waktu, hari. Nah, for your father. For-nya preposition, possessive-nya berupa your, non-nya berupa father. From London to New York. Nah, from-nya preposition, London-nya termasuk dari negara, non, to-nya juga preposition, New York-nya juga kata benda, yaitu negara Belanda. Kita lihat, kita akan memiliki yang beraneka ragam, konteksnya mana? Macam-macam preposition. Nah, ini Ananda hafalin ya, ibu tuliskan banyak preposition. In punya arti di dalam, kita contohkan adalah in 3 minutes, punya arti dalam 5 menit. At punya arti bisa pada, bisa di. Dan ingat anakku, satu kata baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris bisa memiliki ribuan arti, tergantung dalam penggunaannya dan situasi apa yang disebut dengan collocation meaning. Itu yang paling sulit dalam dunia translation, karena kita memiliki atau mungkin konteksnya harus memiliki banyak wacana, banyak wawasan, banyak dalam kategori cara untuk mentranslate seindah mungkin, sehingga di kalangan manapun seseorang itu bisa memahami apa yang kita rangkai. Itu di dalam collocation meaning perlu dibutuhkan dalam dunia translation. Jadi pengetahuan kita dalam menulis dan juga mengartikan dari mulai workshop, seminar, bekerja, ataupun dari kategori belajar dimanapun itu juga mempengaruhi kita bisa ngomong, bisa bicara, alias bisa juga mengartikan seindah mungkin kosakata yang kita gunakan. Nah, kalau on bisa kita artikan atas ketika di situ diikutkan dengan benda yang lain. Bisa punya arti di juga, punya arti pada atau dengan. Nah, itu lihat dari situasinya. Nah, kita lihat di situ contohnya adalah on the table. Nah, berarti punya arti di atas meja. Tapi kalau at tadi lebih spesifik daripada on. Nah, kalau in lebih luas daripada on kan gitu kan. Nanti ada perbedaan in, at, on. Cara penggunaannya gimana, cirinya gimana gitu. Nah, kalau at night, nah dalam satu hari ada pagi, ada malam, ada siang, berarti kan termasuk dari spesifik daripada on. Nah, di dalam satu hari berarti termasuk dari kategori hari Senin, hari Selasa. Nah, kita menggunakan on. Tapi di dalam satu tahun ada bulan ini berarti lebih luas lagi kita pakai in, cirinya seperti itu. Nah, kalau into punya arti masuk atau menjadi. Nah, itu ya. Into a shop across the road ya. Maksudnya adalah masuk ke dalam sebuah toko yang di seberang jalan. Kita kalau mengartikan sesuatu yang berupa phrase itu tidak literal mulai dari subjek. Nah, beda dengan kalimat. Kalau subjek kalimatnya yang bentuknya kalimatnya itu sentence, pasti kita mengartikan lewat subjek. Tetapi kalau phrase kita mengartikan dimanapun arah, yang penting nggak keluar dari jalur. Dan di situ enak dan bisa dipahami banyak orang, itu nggak masalah. Nah, yang kelima, for. For itu juga punya arti untuk dan punya arti selama. Contoh, for storing data, untuk menyimpan data. Atau from, punya arti dari.
from his house, dari rumahnya. Of, double of juga punya arti berbeda nak. Kalau single of, single f punya arti dari atau daripada. Nah di situ ya. Yang tadi itu adalah a ring of gold, sebuah cincin dari emas. Tapi kalau double F, get off the bus, berarti turun, berarti keluar dari bus. Finish the work of, nah ini ya, menyelesaikan pekerjaannya, sudah selesai pekerjaannya, punya maksud seperti itu. Kalau menggunakan kategori adalah apa nak? Out of, nah keluar, jarur atau jauh dari hal yang diinginkan tadi, berarti kita gunakan yang mana? Kita lihat itu. She stepped out of the car. Nah, di situ menggunakan bahwa dia melangkah sudah jauh dari mobilnya. Atau menggunakan over. Nah, over itu di atas melewati. Nah, over 10 years, lebih dari 10 tahun. Bisa juga the plane over the house, berarti pesawat itu terbang di atas rumah kita. Nah, itu pakai over. Nah, kalau by bu, by itu bisa punya arti oleh, bisa punya arti dengan hampir sama dengan with, tapi penggunaannya yang biasanya beda. They came by the back, maksudnya adalah mereka datang, nah lewat, maksudnya belakang pintu. Tapi kalau kita menggunakan apa, yang with punya arti termasuk atau bersama. I am staying with a friend, saya tinggal bersama teman saya. Kalau abroad itu punya di atas atau naik. Maksudnya gimana? Mungkin my sister goes to abroad's floor. Saudara perempuan saya naik lantai atas. Bisa juga seperti itu. Jadi penggunaan kalimatnya pasti berbeda. Yang ke-15, preposition above. Above ini memiliki arti lebih dari atas pada nak. Kalau according punya arti menurut, biasanya dipakai dalam bentuk expression atau pendapat. According to me, mungkin contohnya ibu ya. According to me, this planning is very good. Menurut saya, pendapat ini sangat bagus. The idea is very good. Nah, menurut saya ide ini sangat bagus. Nah, itu yang biasanya. Nah, ini ingat, according pasti diikuti itu, bukan diikuti with atau of dan yang lainnya. Dan harus dipahami. 17, against punya arti melawan, menempel. Berarti kita gunakan the watch is against the building. Berarti jam itu nempel di dinding. Nah, itu kan. Nah, atau along yang punya arti sepanjang. Alongside punya arti di tepi. Amid punya arti di tengah. Among punya arti di antara. Nah, di antara ini juga ada between. Nah, tapi kalau among itu mungkin Ananda duduk di semua teman-teman yang ada di kelas. Bukan kanan kirinya, tapi seluruh teman-teman di kelas. Maka Ananda, saya duduk di antara teman-teman banyak. Berarti Ananda harus pakai among. Tapi kalau hanya 2 orang kanan kiri Ananda harus pakai between nanti ya. Jadi between itu juga punya arti di antara, tapi pada penggunaannya yang beda. Kalau around itu punya arti di sekitar. Away from punya arti jauh dari. Behind punya arti di belakang. Below punya arti di bawah. Beneath punya arti juga di bawah sama. Beside punya arti di samping. Between di antara dua. Lah ini jadi kalau Rita between Sinta and Yani. Rita itu di antara Sinta dan Yani gitu. Kalau but punya arti kecuali. By punya arti dekat, melalui, melewati. Concerning punya arti mengenai. Despite punya arti meskipun. Don't punya arti menuruni. Do punya arti karena atau disebabkan oleh. During punya arti selama. Except punya arti kecuali. In front of punya arti di depan. In the middle punya arti di tengah. Inside punya arti di dalam. Like punya arti seperti. Near punya arti dekat. Next to punya arti di sebelah. On top of punya arti di atas atau di puncak.
Out of punya arti di luar, bukan, atau punya arti dari. Beyond punya arti lewat atau di luar. Nah, kita lihat lagi untuk 47. Outside punya arti di luar. Over punya arti di atas atau melebihi. Pass punya arti melewati. Atau mungkin biasa digunakan untuk orang meninggal. Pass away berarti sudah meninggal. Pass the exam berarti lulus ujian. Nah, jadi satu kata, tapi kalau dihubungkan dengan kata lain, lihat, connect kalimat dan situasinya. Regarding punya arti mengenai. Round punya arti di sekeliling. Sign punya arti sejak atau karena. Through punya arti melalui. Throughout punya arti di seluruh. Till punya arti sampai atau hingga. Toward punya arti menuju atau ke arah. Towards punya arti menuju, under punya arti di bawah, underneath punya arti di bawah juga, unlike punya arti tidak seperti up naik, with dengan, within punya arti di dalam, tidak melebihi dari, dan without punya arti tanpa. Semuanya ini Ananda adalah macam-macam preposition. Jadi Ananda harus bisa dan bisa untuk penggunaannya nanti juga hafal sehingga Ananda banyak perbendaharaan kosakata, gak ada kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Kuncinya punya kosakata banyak. Nah, kita lihat slide berikutnya agar Ananda untuk bisa menerapkan preposition ini. Kita lihat di slide berikutnya, nak. Nah, yang tadi Bunda ngasih tahu gimana bedanya antara kata depan at, on, in. Preposition yang 3 ini yang sering kita gunakan, nak. Read the sentence and pay attention to the word in bold. Maksudnya adalah baca dulu kalimat di bawahnya ini dan diperhatikan kata yang ibu tebali dengan huruf merah. Nah, kita lihat contoh pada pertama. Price, I live at Jalan Adam Malik Kompleks 38 number 30 atau 381 Kebun Agung Pasaman. Nah, dilihat bedanya nanti at, on, in, letaknya di mana. Kalau at itu kan lebih spesifik, Bu. Betul. Ada kategori nomor jalannya, ada nama jalannya, ada kotanya. Jadi komplit itu menggunakan at, tapi menunjukkan lebih spesifik tadi, lebih mendetail maksudnya, nak. Nah, contoh yang kedua, I live on Jalan Barito, Kebun Agung, Sumeneb, Madura. Nah, on tidak ada kata yang menunjukkan nambah kan, nggak ada nomor jalannya, hanya sekedar kota dan nama jalannya doang. Nah, ini berarti termasuk dari bentuk lebih umum daripada at. At itu lebih khusus sendiri. Nah, kalau yang ketiga, I live in West Manokwari, West Papua. Nah, ini hanya kabupatennya, kotanya. Nggak ada nama jalannya, karena Manokwari kan jalannya banyak. Ternyata nggak disebutkan. Hanya sekedar kotanya. Nggak ada nomornya lagi. Berarti the word at, on, in are preposition of place. Tadi the following explanation. Maksudnya, kata yang ibu tebali, yang merah preposition kata depan at, on, in. Nah, ini termasuk biasanya digunakan di depan kata depan tempat. Nah, ibaratkan dalam kotak yang ibu terangkan lebih spesifik ini, lebih Ananda paham betul. Nah, at itu lebih spesifik dan termasuk lengkap. Di alamat tersebut ada bilangannya, ada lokasinya, ada jalannya, ada kotanya, jadi lengkap. Kalau on, lebih luas daripada at intinya. More specific atau longer area. Ada jalannya sama, termasuk dari ada kotanya, tapi belum ada namanya alias nomor jalannya. Jadi di situ in a large area, very general, lebih umum, lebih
formal. Nah, itu ya. Kalau kita menunjukkan, oh asalmu dari mana? Where are you from? I am from Indonesia. Nah, itu termasuk dari kategorinya lebih umum. Where are you from? I am from Malang. Nah, hanya kita menggunakan in. Tapi what is your dress? Nah, kita menggunakan my dress is bla bla bla. Itu kita pakai on. Nah, kalau kita what the specific your dress? Nah, ada nomornya. Jadi Ananda harus bisa memperhatikan dan bisa untuk memahami ketiga kata depan mengenai add, on, in. Ingat nah, add sangat spesifik daripada on lebih spesifik lagi daripada in lebih luas daripada on lebih luas daripada add. Intinya gitu nah. Jadi yang kedua tadi, kalau add lebih umum atau lebih spesifik berkaitan dengan ada nomornya, nama jalannya, kotanya. Kalau on tidak ada nomor jalannya, hanya sekedar di situ ada nama jalan sama kotanya. Tapi kalau in, pertama nggak ada nomornya, nggak ada nama jalannya, hanya kotanya. Intinya gitu nak. Oke, kita latihan dalam sebuah kalimat yang menunjukkan dari bentuk multiple choice. Nah, kita lihat. Contoh number one. When did you say you were leaving? Kapan Anda mengatakan Anda sedang meninggalkan titik-titik London? Nah, kalau kita pakai to London berarti menuju. Padahal dia itu sudah tinggal di London. Kalau pakai at, di sini nggak ada yang kategorinya number, nggak ada nama jalan juga, hanya negara, kota. Kalau kita pakai toward miss, nah berhadapan, nggak ada kaitannya dengan itu. Maka yang paling pas dalam bentuk artian dan connect itu adalah for. Nah, kapan Anda mengatakan bahwa Anda itu selama tinggal di London, sudah pernah tinggal di London, bisa seperti itu. Jadi harusnya pakai for. Okay, question number 2. The plant will be closed bla 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 noon tomorrow for its annual safety inspection. Nah, di situ kita gunakan kalau besok sore berarti lebih spesifik karena satu hari ada siang, ada malam, ada pagi. Nah, itu ketika nanti satu hari kita pakai on, kalau 1 tahun kita pakai in. Nah, di sini lebih spesifik tadi. Ananda harus pakai add gitu. Nggak boleh with. Kenapa? Ini nggak ada kaitannya. Kalau pakai in, nah itu lebih umumnya. Karena ini satu hari ada sore, ada malam, harus kita gunakan add. Okay, question number 3. We were late because we have to drive bla 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 for 20 minutes looking for parking. Nah ini, di sini kita selain harus ngecek artinya dan connect dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi Ananda harus tahu kita terlambat karena kita harus mengendarai atau mengelilingi selama 20 menit untuk mencari parkiran. Berarti di situ kalau over tadi kan over kan melintas. Melintas mungkin the plane is over my home. Nah, mungkin ya pesawat itu melintas di atas rumah saya. Tapi up itu bisa naik, bisa bangun ya. Down termasuk turun atau termasuk kalau karakter seseorang dia down banget gitu ya. Dia termasuk malu banget, bisa juga seperti itu. Tapi itu ketiganya tidak berkaitan. Yang punya arti yang pas itu adalah around. Nah, sama dengan situasinya juga oke, dan kalimatnya juga termasuk benar. Berarti kita harus memilih yang A. Question number 4, bla bla bla. The time you read this message, I will be halfway across the Atlantic. Nah, ini. Kalau kita pakai ini itu termasuk dari dalam kalimat di dalam waktu Anda harus membaca yang namanya apa pesan ini. Saya akan melintasi pada bentuk Atlantik termasuk dari perlombaannya itu. Gak mungkin kita pakaiin on juga seperti itu, selama juga yang paling adalah by. Di waktu atau dengan waktu ini, maksudnya kategorinya ini pada saat ini bisa kan Anda membaca pesan itu atau ini saya akan titik-titik tadi itu ya. Jadi Ananda harus milih yang mana? Yang A. Number 5. In a bus
In business letter, you should put in column blah 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 the greeting. Dalam surat bisnis itu Anda seharusnya meletakkan di mana? Nah, itu kan. Setelah apa? Setelah salam. Biasanya dalam penulisan surat itu kan. Nah, belum sebelumnya, jangan. Pasti setelahnya. Anda harus pakai arti yang punya arti setelahnya, yaitu after. Nah, cara penggunaannya seperti itu. Nah, jadi kalau Ananda pertama hafalin preposition yang Ibu tulis tadi. Kedua, dicoba untuk di LKS Ananda itu kan banyak pertanyaan multiple choice atau hal-hal yang berkaitan itu, coba sama Ananda harus teliti banget. Satu kata demi satu kata sehingga Ananda nanti nggak ada kesulitan. Nah, please, okay, before we the last our presentation in our lesson today na about the preposition, I give you homework in Google Classroom ya. Please do exercise in Google Classroom about the preposition in meeting 12 ini. Just multiple choice and 5 question. So after this you can send to me. In this meeting I give you 15 point if you send by WA or Google Classroom. If tomorrow I just give you the add about 10 point, but in next meeting again or the next day again I didn't give point you, but I give you the clearly real with your result in your exercise multiple choice in 5 question. Jadi Ananda setelah memahami pelajaran preposition yang Ibu terangkan yang ada di slide ini, Ananda kembali ke Google Classroom. Nah, temukan di pertemuan 12 pertanyaan hanya 5 multiple choice ganda, tapi Ananda benar-benar menjawab tenanan sehingga Ananda nanti mendapatkan skor yang bagus dan mengerti. Ketika Ananda kirim hari ini, selain dari hasil real Ananda jawab akan ditambah Bunda 15 poin. Tapi kalau kirimnya besok berarti Ananda hanya menambah ditambah 10 poin. Tapi besoknya lagi dan laginya hanya real dalam konteksnya apa yang Ananda kerjakan dan betulnya itu ya itu aja. Jadi Ananda setelah mendengarkan Ibu, nah kembali ke Google Classroom. Nah, thank you your attention my student. Good luck for you nak. Keep your healthy and don't forget you pray to our God. So maybe the situation like this because of corona lost in our life, so we can enjoy to study in your class. Nah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.